Wafatnya calon wali kota terpilih Kota Pematang Siantar, Asner Silalahi pada 13 Januari lalu hingga kini masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga, kolega, serta para kerabat almarhum. Tidak hanya itu, duka mendalam juga dialami oleh Punguan Silahi Sabungan se-Indonesia. Untuk mengetahui lebih dalam soal sosok Asner Silalahi, kami telah melakukan wawancara secara virtual dengan Sekjen Punguan Silahi Sabungan se-Indonesia, Firmauli Silalahi. Beliau adalah salah satu kerabat dekat almarhum. Semasa hidupnya, Asner Silalahi juga menjabat sebagai Ketua Umum Punguan Silahi Sabungan se-Indonesia. Berikut wawancara kami selengkapnya. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Simpson Panjaitan selaku pimpinan dari Toba TV yang berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai stasiun di Toba. Malam hari ini kita sangat bersukacita, kita sangat senang mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Bapak Firmauli Silalahi. Topik kita hari ini adalah terkait mengenai meninggalnya calon bupati yang sudah memenangkan pilkada dan tanggal 13 Januari 2021 yang lalu dipanggil Tuhan. Kita akan berbincang dengan Bapak Firmauli Silalahi yang adalah Sekretaris Jenderal, Sekjen daripada Perkumpulan Silalahi Sabungan se-Indonesia. Perkumpulan ini diketuai oleh almarhum, oleh Bapak Insinyur Asner Silalahi, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum dan juga maju sebagai calon bupati kemarin. Di samping itu, Ketua Dewan Pembina dari Perkumpulan Silalahi Sabungan Indonesia ini adalah Bapak Jenderal Purnawirawan TB Silalahi yang kita sama-sama sudah kenal. Nah, selamat malam Pak Firmauli, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Selamat malam Pak Horas. Ya. Horas. Ya, terus terang kita sangat terkejut, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Toba, masyarakat Sumatera Utara, atas meninggalnya Bapak Insinyur Asner Silalahi MT. Ya. Kita sangat bersedih dan salam buat seluruh keluarga besar. Nah, malam hari ini terima kasih untuk kita bisa berbincang sebentar. Kami ingin mendengarkan di samping menyampaikan turut keprihatinan kami, juga mungkin nanti dari pihak keluarga atau dari pihak perkumpulan ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat umumnya. Nah, pertama-tama saya mau ulas sedikit. Bapak Insinyur Asner ini merupakan calon wali kota terpilih yang sudah memenangkan pilkada untuk periode 2021 tahun ini sampai 2024 atau 2025 yang akan datang, dan sudah ditetapkan oleh KPUD. Beliau memenangkan lebih kurang sekitar 77,4% dari data kami, atau 87.555 suara per tanggal 14 Desember 2020 lalu pengumumannya, melalui quick count KPUD. Nah, sedikit saja, Pak Asner ini ternyata SD, SMP, SMA itu di Pematang Siantar. Jadi memang benar, putra daerah Siantar yang sangat dicintai dari SD, SMP, SMA-nya. Kemudian mulai melanjutkan kuliah ke Dharma Agung Medan dan melanjutkan ambil S2-nya di ITS 10 November Surabaya tahun 2013 yang lalu. Dan kemudian setelah memenangkan pilkada kemarin, dirawat. Sebelumnya memang kami juga turut berduka cita abang almarhum. Pas pada tanggal 9 Desember pada waktu pilkada, meninggal juga karena COVID, dan sempat menyaksikan kemenangan Adinda, menyaksikan kemenangan Insinyur Asner, dan sangat lega. Dan kemudian kita tahu bahwa tanggal 13 Januari, sekitar sebulan kemudian, disusul oleh adiknya Insinyur Asner. Nah, dari catatan kami ini ada yang Pak Firmauli ingin tambahkan?
Ada sedikit Pak Simpson bahwa almarhum ini dirawat sejak tanggal 20 di Royal Prima. Hasil pemeriksaan medis pada saat itu beliau terkena COVID-19 dan langsung agak akut, mungkin sudah agak ditahan-tahan lama. Keluarga mengambil suatu kesimpulan untuk memindahkan beliau ke Rumah Sakit Columbia. Di Rumah Sakit Columbia beliau dirawat sedemikian rupa di ICU dengan memakai alat pernapasan ventilator, dan kebetulan yang merawat beliau adalah bere kita, itu Dr. Merpaung, yang ibunya Silalahi juga dari keluarga kita dekat, itu cucunya Firma Apul. Jadi beliau sekali-sekali menyampaikan ke kita tentang keadaan daripada almarhum ini. Mendekati lewat daripada tanggal-tanggal 7 itu naik turun kondisinya. Naik turun kondisinya, kadang sudah sangat mengkhawatirkan, kemudian juga bisa normal. Kadang mengkhawatirkan, bisa normal. Kira-kira 5 hari terakhir sebelum almarhum ini meninggal, sudah diprediksi bahwa COVID itu sudah tidak ada, sudah negatif. Tapi kondisi psikis daripada almarhum ini sangat parah katanya. Justru dokter tidak justru dokter menganjurkan ada treatment secara fisiologis. Maka ditanyalah almarhum, dengan siapa Pak Asner bisa ngobrol-ngobrol yang enak supaya apa yang menjadi beban pikiran terlampiaskan, bisa tidak ini. Tapi beliau mengatakan nggak usah, saya ini aja. Tapi dokter bilang bahwa beliau sangat stres, sangat tertekan dengan keadaan ini. Sementara beliau tuh berpikir ke depan, karena kan bulan Februari ini aturannya sudah pelantikan betul. Wali kota bulan Februari. Jadi mulai tanggal 12 itu keadaan beliau udah drop. Tapi secara psikis drop. Ya udah, Tuhan menghendaki lain, beliau dipanggil, itulah proses daripada medisnya dari mulai awal di Royal Prima sampai berakhir di Columbia, hampir 3 minggu. Walaupun surat yang beredar di masyarakat, surat dari Rumah Sakit Columbia tersebut menyatakan sudah negatif virus itu ya. Betul. Itu hasil pemeriksaan tanggal 12 dan pemeriksaan tanggal 13, 2 hari berturut-turut diperiksa secara medis. Beliau itu sudah negatif COVID, tidak ada lagi. Iya. Hanya kondisi psikisnya memang yang sangat berat. Jadi dengan tekanan katanya selama hampir 3 minggu dengan tekanan psikis itu. Tapi itu lantarannya Tuhan sudah menghendaki lain, sampai hari ini kita dari seluruh keluarga besar ya sangat bersedih. Kata orang Batak itu terkirim. Iya. Sangat terkirim. Ya. Begitu kuatnya kita mendukung dengan segala doa, dengan segala moral, dengan segala usaha mendukung beliau supaya adalah duduk dari Pemparan Silalahi menjadi wali kota atau bupati dari Sumatera Utara. Sudah menang, tetapi sudah menang. Pas hari menangnya lagi yang paling shock. Begitu pengumuman jam 5, Asner menang, abang kandungnya Arthur meninggal, COVID juga memang, meninggal di Medan. Itu kita bertanya apa lagi nih gitu loh. Ya. Abang itu memang sangat capek. Sangat capek ya. Nah justru kira-kira. Kejadian ini kan bukan yang pertama. Seperti kita ketahui 5 tahun yang lalu terjadi juga dengan Bapak Kulman Sitorus, almarhum. Nah, berita yang beredar di masyarakat, khususnya di masyarakat Siantar, apalagi dari masyarakat kita Toba atau Punguan dari Silalahi, sangat bersedih. Pastilah sudah demikian, seperti tadi sudah dikirim. Nah, beberapa bahkan
berita isu muncul di masyarakat bahwa ini ada keretakan di antara tim pendukung antara bupati, calon bupati dan calon wakil bupati, kemudian atau dari masyarakat kelompok lainnya lagi yang tidak senang dengan kemenangan ini dan lain sebagainya, dan kemudian berita muncul dan lain sebagainya bahwa ada sesuatu non medis yang menyebabkan hal ini. Nah, non medis ini bisa karena tadi psikis, bisa karena ada namanya dukun-dukun atau serangan dunia gelap, itu apakah santet dan lain sebagainya, atau juga ada yang memperkirakan jangan-jangan ada yang meracun dan lain sebagainya. Nah, pandangan dari Pak Firmauli lah sebagai Pak Firmauli ini kami tahu seorang mantan birokrat, terakhir mengabdi di tahun 2003, kemudian melanjutkan karir keduanya di dunia profesional sebagai seorang lawyer yang cukup terkenal di Jakarta. Nah, kira-kira pandangan dari Pak Firmauli bagaimana nih Pak? Tidak bisa kita pungkiri tanggapan masyarakat demikian, karena kebetulan sudah ada kejadian pada pertama dulu. Hanya kejadian pertama dulu kan begitu diumumkan menang, malamnya happy, minum-minum, ya kebetulan udah itu saatnya Tuhan memanggil beliau, almarhum Pak Hilman Sitorus. Beda kasusnya dengan Asner Silalahi almarhum ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanggal 9 dia sudah menang, tanggal 9 berjalan dengan normal, hanya memang di lingkungan dia dapat kita tahu kena COVID itu ada beberapa. Karena salah satu juga marga Silalahi, semacam TS-nya, meninggal karena COVID sebelum ini. Antara abangnya dengan Asner itu sudah ada yang meninggal. Ibu juga meninggal, Ibu Borohombing juga kena COVID waktu itu. Iya, jadi Ibu Borohombing, saya meninggal Ibu Lakar di Boru, sama-sama dirawat waktu itu dengan Asner Silalahi ini di Royal Prima. Hanya Inang Borohombing ini cepat negatif, cepat pulih. Dalam perjalanan seperti ini ya bisalah ada tanggapan karena kebetulan ini itu kena santet, apalagi daerah Simalungun kata orang. Jangankan di Toba atau di Siantar cerita ini, ke Jakarta aja sudah mulai nyebrang cerita-cerita demikian. Jadi kita bilang begini, sepertinya kami dari keluarga besar Silalahi Sabungan dapat melihat bahwa karena demikian proses daripada penyakit ini, sehingga santet ini bisa kami abaikan. Ya, kami abaikan karena melihat daripada prosesnya dan juga melihat daripada perawatannya. Seandainya orang lain yang merawat kami tidak mengetahui bagaimana proses merawatnya, mungkin juga kami akan beranggapan demikian. Hanya yang mengetahui proses perawatan ini sedemikian rupa, kami masih terbatas yang mengetahui dari kalangan keluarga. Karena waktu itu dokter memberitahukan keluar perkembangan perharinya itu sampai dibuat ini sekian, istilah-istilah medis, istilah kedokteran yang kita tidak mengerti. Jadi melihat daripada itu memang ini betul-betul medis. Ya. Dan kemudian 4 hari terakhir sudah negatif. Tapi dokter memang udah bilang ini yang dibutuhkan bukan lagi obat COVID, tapi fisiolog sebetulnya pada saat itu. Saking tingginya stres. Masalah soal hubungan antara wali kota dengan calon wali kota, itu hal yang lumrah dalam perjuangan. Ada yang capek, ada yang emosional, ada yang curiga, ada yang segala macam. Itu sih biasa, normal-normal aja. Tapi yang kita dengar sampai terjadi sesuatu hal yang ada konflik besar atau ada perbedaan prinsip yang sangat mendasar, itu tidak ada. Ya? Kalau sekedar hanya berbeda pendapat sih memang ada, itu lumrah sih. Biasanya. Lumrah.
Jadi boleh aja memang dikait-kaitkan orang, tapi kita dari keluarga, terutama kita yang berpendidikan lah ya, bisalah menepis pemikiran bahwa itu kena santet, terutama kena santet. Jadi perlu itu dikelirkan juga di masyarakat agar kita jangan menjadi terhanyut dengan hal-hal yang demikian di zaman sekarang. Boleh aja memang ada kekuatan-kekuatan demikian. Tapi karena proses medisnya sangat jelas, ya kita lebih percaya dengan medis. Ada juga orang yang kena santet katanya, tahu-tahu meninggal kita nggak tahu penyakitnya apa. Ada. Gitu. Itulah kira-kira secara medisnya dan juga hubungan antara Asner dengan wakilnya. Memang kejadian ini bukan hanya di kita, di beberapa tempat. Calon bupati yang sudah ditetapkan pemenang pun, wali kota, beberapa memang mengalami meninggal dunia sebelum dilantik. Ya mungkin karena salah satu karena COVID ini atau karena stres, capek dan lain sebagainya. Tapi minimal hari ini kita mendengarkan masukan dari pandangan keluarga yang sangat berbesar hati, yang sangat legowo, dan merelakan semuanya kepada Tuhan, kembalikan kepada Yang Kuasa, bahwa kita yang merencanakan, tapi masih ada lagi Tuhan yang menentukan. Nah, kami khususnya dari Toba TV dan seluruh masyarakat Toba ini bukan hanya di Kabupaten Toba, tetapi di seluruh desa, wilayah yang berdekatan dengan Danau Toba, khususnya dari masyarakat Sumatera Utara umumnya, kami turut berduka cita atas berpulangnya Insinyur Asner Silalahi yang menjadi ikon kita di Siantar, menjadi kebanggaan kita bersama. Semoga akan muncul Asner yang baru yang akan melanjutkan cita-cita beliau berjuang untuk kemakmuran, kemaslahatan masyarakat besar, masyarakat bersama. Jadi doa kami demikian. Kalau dari Pak Firmauli, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat, monggo silahkan Pak. Tadinya Asner ini mau kita perjuangkan sebetulnya di Toba. Perencanaan semula kita di Toba waktu itu. Itu udah matang secara berpikirnya dulu, secara strateginya, hitungan-hitungannya sudah. Tapi ada satu hal Asner yang ragu, dia tidak pernah tinggal di Toba dan tidak lahir di Toba. Terlalu riskan. Sementara di Siantar dia sudah sampai SMA-nya di sana, dan orang tuanya juga dulu semacam ketua adat di Siantar dan sudah dikenal masyarakat. Itu pertimbangannya sehingga waktu itu pindah ke Siantar. Makanya ada juga orang bilang, coba dulu di Toba dia jadi bupati, kan nggak begini dibikin orang gitu kan. Mungkin ya saking terhirimnya, saking kita sangat kecewa, kita sangat kehilangan. Di saat udah berjuang sampai puncak, begitu capek dia hampir selama setahun, itu dilakukan. Dia di Siantar terus melakukan, pokoknya kerja capek, kita tahu. Ya tapi ya begitulah, dia belum sempat mencicipi, belum sempat merasakan bagaimana seorang bupati, Tuhan memanggilnya. Bukan punya rencana lain. Kita sebagai umat beragama, kita percaya bahwa ada hal yang besar di balik ini. Amin. Ada hal yang besar di balik ini. Itulah kita sebagai umat beragama supaya kita jangan terlalu nanti hanyut ke hal-hal yang bisa membawa pemikiran kita ini ke hal-hal yang negatif, karena memang jiwa kita juga sekarang, psikis kita juga sekarang betul-betul ini tetesan air mata ini tiap hari nih. Kebetulan saya sangat dekat dengan Asner ini. Dulu waktu beliau juga di Papua. Beliau ini kan di Papua sampai kira-kira tahun 2015-16 baru pindah ke Medan. 2017 lah tepatnya dia di Medan. Selama di waktu dia di Papua, kalau kami ada kegiatan Silalahi, terutama Silalahi Raja Parmahan Balige ya, Raja Parmahan Silalahi Lolok, sampai Pagar Batu, terus sampai ke Uluan sana segala macam, Bohu ada di situ. Beliau ini sangat aktif untuk mendukung kegiatan Silalahi. Jadi memang dia dekat dengan keluarga Silalahi, meskipun dia jauh pengabdian di Papua. Ya. Perhatiannya tetap begitu kepada jadi betul.
Iya, dia sangat kuat. Dia sangat kuat untuk melaksanakan ya tradisi-tradisi orang kita, prinsip-prinsip Dalian Natolu itu sangat kuat di dalam pribadi beliau. Makanya beliau begitu langsung terpilih. Di waktu itu pemilihannya di Dairi di Silalai Nabolak itu pemungutan suara lo terpilih lo, bukan aklamasi. Jadi betul-betul memang fair. Beliau langsung terpilih sebagai ketua, saya dapat suara nomor 2 sebagai sekjen, Simpson Sialo sebagai bendahara. Nah itulah kira-kira sekarang betul-betul kita dari Pompara Silai Sabungan, Raja Permahan juga sangat berkabung, sangat sangat kecewa, tapi bagaimana kita tidak mungkin marah sama Tuhan, ya kita hanya bisa berdoa ada mukjizat apa di belakangnya ini. Amin. Mudah-mudahan nanti dari keluarga beliau juga bisa menggantikan beliau menjadi bupati atau wali kota. Amin. Mungkin demikian bincang-bincang kita dengan Pak Firmauli sebagai keluarga dekat dari almarhum, dapat menjelaskan sedikit banyak kepada masyarakat dan dapat menenangkan masyarakat bahwa berpulangnya almarhum lebih karena faktor medis. Dan psikis itu pun pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan beliau. Doa kami, keluarga boleh tetap tabah, boleh tetap kuat, dan muncul lebih banyak asner-asner yang lain, baik dari anak beliau maupun dari keluarga besar Silalai Sabungan se-Indonesia yang melihat bahwa panutannya sudah berhasil mencapai tangga tersebut sampai di puncak. Tinggal melaksanakannya itu soal berikutnya. Demikian, terima kasih untuk bincang-bincang malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh para pemirsa yang bisa menyaksikannya. Terima kasih, selamat malam. Horas. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Untuk pemirsa yang ingin menyaksikan Toba News dan program Toba TV lainnya dapat menyaksikan di channel YouTube Toba TV. Saya Westi Siahaan beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.